kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, persipitasi, infiltrasi, dan perlokasi, dan yang terakhir adalah runoff. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah perubahan wujud air dari bentuk cair menjadi gas atau uap air yang terjadi pada permukaan air akibat dari pemanasan sinar matahari. Proses ini mengubah air yang ada di laut, danau, sungai, ataupun permukaan tanah yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjemur baju di bawah terik sinar matahari. Air yang ada di dalam kain tersebut akan menguap ke udara. Tahap kedua yaitu transpirasi. Transpirasi terjadi melalui stomata, yaitu pori-pori kecil di permukaan daun. Air yang diserap oleh akar tanaman akan bergerak melalui jaringan vaskular atau eksilem menuju daun, dan sebagian besar airnya akan menguap ke udara. Adapun jenis-jenis transpirasi, yang pertama transpirasi lentisel, yaitu pelepasan uap air melalui pori-pori kecil atau lentisel pada batang tumbuhan berkayu. Meskipun jumlah uap air lebih kecil dibandingkan dengan transpirasi melalui stomata, proses ini akan terus berlangsung karena lentisel tidak bisa membuka ataupun menutup. Nah, pada transpirasi kedua yaitu transpirasi stomatal, yaitu proses penguapan air melalui stomata yang dikontrol oleh pembukaan dan penutupan stomata. Ini adalah jenis transpirasi paling umum. Dan yang ketiga, transpirasi kultikular. Penguapan air melalui kultikular, yaitu lapisan lilin yang melindungi daun. Transpirasi ini berlangsung secara kontinu meskipun jumlahnya kecil. Yang selanjutnya adalah tahapan kondensasi. Kondensasi merupakan tahap awal pembentukan hujan atau persipitasi lainnya seperti salju, gerimis, embun beku, dan lain-lain. Ketika uap air mengalami pendinginan dan mulai mencapai titik jenuh di udara atau titik di mana uap air mulai berkumpul bersama, maka molekul-molekul tersebut akan bergabung membentuk tetesan-tetesan cair mikroskopis yang kemudian menjadi butiran-butiran di awan. Contoh kondensasi di kehidupan sehari-hari. Pertama, embun di pagi hari. Kedua, kaca mobil berkabut. Ketiga, gelas dingin berembun. Keempat, kabut di pagi hari. Kemudian presipitasi, yakni setelah terbentuk partikel-partikel cair atau padat di awan melalui kondensasi, butiran-butiran air itu akhirnya turun kembali ke dalam bumi dalam wujud yang lebih besar, yaitu hujan. Contoh persipitasi di kehidupan sehari-hari. Pertama, hujan. Kedua, salju. Ketiga, hujan es. Keempat, gerimis. Kelima, hujan deras. Keenam, embun beku. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan infiltrasi. Infiltrasi adalah proses pergerakan air dari permukaan tanah masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Air yang meresap ini kemudian mengisi rongga-rongga tanah dan menjadi bagian dari air tanah. Proses infiltrasi ini sangat penting dalam siklus hidrologi karena membantu menjaga keseimbangan air di permukaan tanah dan di bawah tanah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan infiltrasi, yaitu 1. Jenis tanah, 2. Kelembapan tanah, 3. Vegetasi, dan 4. Kondisi permukaan tanah. Contoh proses infiltrasi yaitu 1. Air hujan yang meresap ke tanah, 2. Sistem drainase perkotaan, 3. Tanaman atau kebun yang ditanami pohon atau rumput, 4. Penggunaan papin blok berpori, 5. Pengairan tanaman. Tahapan selanjutnya yaitu perkolasi. Perkolasi adalah tahapan lanjutan dari infiltrasi, di mana air yang telah masuk ke dalam tanah bergerak lebih dalam ke lapisan tanah yang paling dalam. Proses ini melibatkan pergerakan air melalui pori-pori tanah dan batuan menuju ke akuifer. Perkolasi berperan penting dalam siklus hidrologi dan penyimpanan air tanah yang digunakan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkolasi yaitu 1. Jenis tanah. Tanah berpasir lebih permeabel daripada tanah liat. Kedua, kandungan air. Tanah yang jenuh akan memperlambat laju perkolasi. 3. Cuaca. Hujan yang lebat meningkatkan laju perkolasi. Contohnya yaitu 1. Penyeduhan kopi, 2. Air hujan yang menyerap ke tanah, 3. Saringan teh. Selanjutnya, runoff. Runoff atau limpasan merupakan pergerakan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah di permukaan bumi. Pergerakan ini biasanya terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara, hingga samudra. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi runoff, yang pertama curah hujan, yang kedua kemiringan lahan, yang ketiga jenis tanah, yang keempat tingkat kelembapan tanah, yang kelima vegetasi atau kumpulan berbagai jenis tanaman dalam satu tempat, yang keenam penggunaan lahan, yang ketujuh struktur permukaan. Adapun contoh-contoh dari runoff, yang pertama aliran air di atas atap rumah, yang kedua air hujan di jalan raya, yang ketiga limpasan air atau limpasan irigasi di sawah atau lahan pertanian. Secara garis besar, siklus air atau siklus hidrologi melalui 3 tahapan. Yang pertama, penguapan, yang kedua pembentukan awan, dan yang ketiga terjadinya hujan. Air yang ada di laut, di sungai, dan di danau, dan tempat-tempat lainnya mengalami penguapan akibat dari sinar matahari yang dimana disebut dengan proses evaporasi. Kemudian tumbuhan juga mengeluarkan uap air akibat dari sinar matahari yang disebut dengan transpirasi. Kemudian uap-uap air yang ada di bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap-uap air tersebut akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air yang disebut dengan kondensasi. Selanjutnya udara atau angin akan membawa kumpulan-kumpulan uap tersebut ke dataran tinggi, yang dimana kumpulan uap-uap air tersebut akan turun menjadi hujan yang disebut dengan proses presipitasi. Kemudian air akan mengalir ke daratan rendah, yang dimana itu akan terjadi secara terus-menerus dan membentuk siklus air. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi siklus air, yaitu yang pertama merupakan matahari. Matahari di sini merupakan sebagai sumber utama energi. Matahari ini jugalah yang akan memanaskan air ke permukaan bumi sehingga menyebabkan penguapan ataupun evaporasi. Matahari ini jugalah yang akan memicu terjadinya transpirasi pada tumbuhan. Lalu yang kedua merupakan suhu. Suhu di sini yaitu suhu yang lebih tinggi akan mempercepat proses penguapan, transpirasi, dan juga akan memperlambat proses kondensasi. Begitupun sebaliknya, suhu yang lebih rendah akan mempercepat proses kondensasi dan infiltrasi. Lalu yang ketiga ada angin. Angin membantu memindahkan uap air ke atmosfer. Angin ini juga dapat mempercepat proses penguapan dan membawa uap air ke wilayah lain. Sehingga angin ini dapat mempengaruhi curah hujan di tempat-tempat tertentu. Lalu yang keempat ada kelembapan. Udara yang lebih lembab atau dengan kata lain kadar air yang lebih tinggi akan lebih cepat memproses kondensasi dan juga dapat membentuk awan dan hujan. Dampak dalam siklus air ada beberapa. Yang pertama, dampak pada ketersediaan air bersih. Curah hujan yang tidak teratur atau berlebihan bisa menyebabkan banjir atau kekeringan yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari. Kedua, dampak pada pengaturan iklim dan suhu. Siklus air membantu menjaga suhu global melalui proses pendinginan, evaporatif, dan efek albedo dari es dan salju yang memantulkan kembali sinar matahari keluar angkasa. Sirkulasi air di atmosfer dan lautan juga mendistribusikan panas dari daerah tropis ke kutub yang mempengaruhi iklim global dan regional. Ketiga, dampak pada pertumbuhan tumbuhan. Air digunakan untuk fotosintesis dan mengangkut nutrisi dari tanah. Selain itu, penguapan air dari daun juga membantu mengatur suhu tanaman dan mendukung penyerapan lebih banyak air dari tanah. Keempat, dampak pada keseimbangan ekosistem.
Siklus ini juga membantu mengatur suhu, mendistribusikan nutrisi, serta mendukung proses-proses ekosistem lainnya. Jika terganggu seperti oleh perubahan iklim atau deforestasi, keseimbangan ekosistem bisa rusak, mempengaruhi ketersediaan air dan kehidupan makhluk di dalamnya. Kelima, dampak pada pengisian sumber daya air. Air hujan meresap ke tanah, mengisi air tanah, dan mengalir ke sungai, danau, dan laut, sehingga mengisi kembali sumber daya air yang dapat digunakan oleh makhluk hidup, serta untuk kebutuhan pertanian, industri, dan lainnya. Terakhir, dampak pada pembentukan dan perubahan landscape. Siklus air memiliki peran penting dalam pembentukan dan perubahan landscape melalui proses erosi, sedimentasi, dan pelapukan. Selain itu, air tanah dan es di daerah pegunungan bisa mempercepat proses pelapukan, mengubah bentuk landscape secara bertahap. Perubahan siklus air di lingkungan sekitar. Perubahan siklus air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perubahan curah hujan. Dalam siklus air dipengaruhi oleh pemanasan global yang meningkatkan suhu atmosfer dan mempercepat penguapan air. 2. Pengundulan hutan. Pengundulan hutan berdampak signifikan pada siklus air. Hutan berfungsi sebagai penyerapan air melalui proses transpirasi, di mana tanaman melepas uap air ke atmosfer. Dengan hilangnya vegetasi, jumlah uap air yang masuk ke atmosfer berkurang, mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko terjadinya bencana alam. 3. Pembangunan kota. Pembangunan kota mempengaruhi siklus air melalui perubahan penggunaan lahan dan infrastruktur dengan meningkatnya permukaan tertutup seperti jalan raya dan bangunan. Kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang, meningkatkan aliran air ke permukaan dan terjadi resiko banjir. 4. Penggunaan air secara berlebihan. Penggunaan air secara berlebihan berdampak negatif pada siklus air. Meskipun air adalah sumber daya yang dibutuhkan, pemborosan penggunaan air dapat mengganggu keseimbangan alami. Ketika air digunakan secara berlebihan, terutama untuk irigasi dan konsumsi domestik, jumlah air yang tersedia untuk evaporasi berkurang dan mengurangi curah hujan dan memperburuk kekeringan di beberapa daerah. 5. Polusi air. Polusi air juga mengganggu siklus air dan mengubah kualitas dan ketersediaan air. Pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan domestik dapat menurunkan kadar oksigen terlarut yang memicu terjadinya eutrofikorasi dan merusak ekosistem perairan. 6. Perubahan iklim global. Perubahan iklim global berdampak signifikan pada siklus air. Suhu yang meningkat mempercepat penguapan, menambah uap air di atmosfer, dan meningkatkan intensitas curah hujan, seringkali di dalam bentuk badai ekstrim. Selain itu, perubahan ini dapat mengurangi ketersediaan air tanah, memperburuk kekeringan, dan meningkatkan frekuensi banjir. Untuk mengatasi dampak ini dan menjaga keberlanjutan ekosistem serta kebutuhan manusia. Nah, kesimpulannya adalah siklus air merupakan proses yang berkelanjutan, di mana air menguap ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi melalui beberapa tahapan, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi dan perkolasi, dan yang terakhir runoff. Tujuan siklus air ini untuk keseimbangan air yang ada di bumi dan untuk berkelanjutan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi.